Allah, kamu takut juga mati. Kalau saya takut mati, saya tidak mungkin berbicara keras di media tentang Kristus. Karena kamu tahu negaramu ini negara apa. Doa rosario bisi-bisi saja setan itu bangkit. Begitu takut dia kepada kerja kuasa Bunda Maria. Takut sekali dia. Begitu berkuasa doa Bunda Maria itu. Bisik-bisik. Tapi tetap diperangi. Ya, tetap diperangi. Gitu. Ya. Doa rosario saja dia itu. Tapi lo kagak toleransi. Ya, yang bilang saya tidak bertoleransi kan pemikiran liarmu. Berhenti sama nyanyi. Jangan Pak. Belum kering mulut ini bahas pembubaran ibadah mahasiswa Katolik di Tangsel, sudah terjadi lagi pembubaran doa di rumah di PCI Perumahan Cermi Indah Kabupaten Gresik. Jemaat lagi doa di rumah, digeruduk warga yang ngamuk minta supaya jemaat berhenti nyanyi-nyanyi. Klarifikasi pengurus RW katanya di perumahan itu dilarang ibadah di rumah. Pak RW, kenapa yang tidak boleh ibadah di rumah cuma yang Kristen aja? Kenapa yang Islam masih boleh sholat di rumah? Kalau memang dilarang ibadah di rumah, ya yang Muslim juga tidak boleh dong sholat di rumah. Kalau cuma berlaku ke warga Kristen aja, itu namanya diskriminasi sara dan fobia sama agama Kristen, Pak RW. Yang kayak gini mau protes penindasan Zionis, sementara di negeri sendiri jadi Zionis, nindas ke umat Kristen. Umat Islam boleh ibadah sholat di rumah, tapi umat Kristen tidak boleh ibadah nyanyi di rumah. Ini pemahaman Zionis syariah yang harus kita lawan bersama. Selama belum ada itikat baik dari pemerintah untuk mitigasi fobia Kristen yang semakin menjadi-jadi ini, umat Kristen harus bangkit lawan pemahaman Zionis syariah yang melarang ibadah di rumah. Ibadah di rumah adalah hak yang dilindungi undang-undang. Kenapa? Berhenti sama nyanyi. Jangan Pak. Jangan Pak. Jangan ngomong. Goblok dia aku. Pak Iwan mau pulang, selesaikan. Ya, silakan. Kita ikuti. Silakan, kita ikuti. Oke. Ayo, Bago. Kok dituturi kok gak kena? Lereng. Aturan tetap ada. Sudah bapak itu loh sudah. Ayo sudah ada keamanan biar. Ayo. Ayo masuk ayo. Tapi tetap berhenti kan? Tuhan ayo. Ikut bapak-bapak itu loh. Sini itu loh, panggilan. Sini panggilan. Sudah. Gak usah dianu lagi, biarin aja. Ayo. Sudah. Ayo sudah selesai kita. Mobilnya Pak Sinaga di situ. Dalam sepekan saja, dua peristiwa pembubaran ibadah. Orang sedang berdoa, sedang beribadah sebagai hak private setiap warga negara dan dilindungi hak asasinya oleh undang-undang. Terjadi
pelanggaran hak tersebut. Pertama di Tangerang Selatan dan sekarang di Gresik, Jawa Timur. Apa yang terjadi dengan bangsa kita? Saya memperhatikan belakangan ini semakin berani, semakin muncul kelompok-kelompok yang tidak memberikan toleransi sedikit pun terhadap perbedaan, terutama perbedaan keyakinan. Mengapa mereka semakin muncul? Satu-satunya jawaban adalah negara, pemerintah tidak berani terhadap kelompok-kelompok radikal seperti ini, tidak berani menindak keras terhadap kelompok-kelompok intoleran seperti ini. Hukum tidak menyentuh perbuatan sesungguhnya, yaitu tidak penerimaan perbedaan. Mereka menolak perbedaan keyakinan. Ini kan harus diselesaikan akar masalahnya. Jadi bukan sekedar menyelesaikan masalah hukumnya, penganiayaan lah, perbuatan tidak menyenangkan lah, membawa senjata tajam lah. Bukan itu esensinya. Esensinya adalah ini ada sikap perilaku yang tidak menerima perbedaan. Ini intoleransi, dan ini yang harus diselesaikan dengan undang-undang yang melindungi semua peribadahan, semua rumah ibadah. Ini yang harus dilakukan oleh negara. Jadi tidak bisa didiamkan begini terus. Peristiwa di Tangsel dan Gresik yang hanya dalam 1 pekan terjadi 2 peristiwa. Ini menandakan negara kita sedang tidak baik-baik saja toleransinya. Karena apa? Negara diam, negara bungkam. DPR tidak berani, DPR-nya penakut, DPR-nya tidak berani mengambil sikap terhadap ini. Dan penegak hukum hanya bermain di ranah hukum ala kadarnya. Santissimo Padre Papa Francesco, santità permati dall'Indonesia, sono indonesiano. Segnalazione santità, una situazione difficile per i cristiani. I tuoi figli nel mio paese Indonesia, sua santità, cristianofobia e anticristianesimo. In Indonesia è ai massimi storici. I cristiani in Indonesia sono costantemente perseguitati. In questi 2 mesi soli, 4 cristiani che pregano a casa propria, essere assediato dai residenti, fermato con forza e in un caso coinvolgente violenza. Questi sono 2 casi a marzo e 2 casi a maggio, che sono 2 casi di persecuzione in un solo mese. Il governo dell'Indonesia non sta facendo nulla a riguardo e temo che la situazione possa solo peggiorare. Questo video è un appello di aiuto a Sua Santità. Aiuta i tuoi figli in Indonesia. Se il Papa potesse parlare col nostro Presidente sulla persecuzione dei cristiani in Indonesia, forse il Presidente presterà attenzione necessaria. Per favore, aiuta i tuoi figli, Santità.